Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara mengenai apa yang dimaksudkan dengan doa kolekta dalam perayaan Ekaristi dan apa pentingnya doa ini. Saudara-saudari, ada sebuah kalimat yang menjadi prinsip liturgi gereja Katolik adalah Liturgia semper reformanda est. Ini adalah kalimat yang berasal dari kata bahasa Latin yang artinya liturgi selalu membaharui diri. Atas dasar inilah, maka tata perayaan Ekaristi pun dibaharui lagi. Dan pembaharuan terakhir untuk TPE dilakukan pada tahun 2020 yang lalu. Dan TPE ini memberikan banyak pembaharuan atau perubahan untuk kita. Dari sekian banyak perubahan yang ada, satu bagian yang menarik adalah istilah doa pembuka yang kita kenal pada waktu-waktu yang lalu kini berubah menjadi doa kolekta. Saudara-saudari, kata kolekta berasal dari kata bahasa Latin dari kata colligere yang artinya mengumpulkan. Seturut teks asli dalam Missale Romanum, nama untuk doa ini adalah doa kolekta. Ini sangatlah tepat karena dalam doa kolekta, imam mengumpulkan semua intensi yang ada, lalu disatukan dengan doa gereja. Pertanyaan bagi kita, apakah intensi itu atau apa yang dimaksudkan dengan intensi itu? Saudara-saudari, jika doa kolekta adalah doa yang mengumpulkan semua intensi, maka kita perlu melihat apa yang dimaksudkan dengan intensi itu sendiri. Kata intensi berasal dari kata bahasa Latin, dari kata intentio yang artinya maksud atau tujuan. Dalam konteks misa, intensi misa berarti maksud atau tujuan dari perayaan misa tersebut. Intensi misa yang umum dipahami saat ini sebenarnya sudah mengalami penyempitan makna. Karena banyak orang memahami bahwa yang dimaksudkan dengan intensi misa itu adalah amplop yang di luarnya terdapat nama atau daftar nama orang yang sudah meninggal atau wujud syukur lain. Dan di dalam amplop tersebut terdapat sejumlah uang. Padahal pemahaman intensi misa yang sesungguhnya bukan sekedar itu. Saudara-saudari, kita perlu melihat juga tujuan dari setiap perayaan yang kita rayakan. Pada dasarnya, perayaan itu memiliki 4 tujuan, yaitu pertama, memuji Tuhan. Kita datang untuk memuji dan memuliakan Allah, dan ini menjadi tujuan utama dari perayaan tersebut. Kedua, kita memohon ampun. Kita juga memohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita. Yang ketiga, mengucapkan syukur. Kita mengucap syukur atas semua berkat yang kita terima. Dan yang keempat, intensi khusus. Kita menyampaikan permohonan khusus, misalnya untuk keselamatan arwah dari anggota keluarga ataupun permohonan lainnya. Saudara-saudari, keempat intensi ini harus dipahami dan dipunyai oleh semua umat yang hadir dalam perayaan tersebut. Hanya dengan mengetahui tujuan atau intensi itu,
maka apa yang kita lakukan menjadi lebih bermakna. Jika tidak, maka semua tindakan itu hanya akan menjadi formalitas belaka atau sekedar mengisi jadwal yang ada. Ketika hendak menghadiri misa, kita semua wajib mempunyai intensi, paling kurang intensi untuk memuji Tuhan, memohon ampun, dan mengucap syukur. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan kita berikutnya adalah, kapan saat yang tepat untuk membaca intensi tersebut? Saudara-saudari, sudah dikatakan di atas bahwa doa kolekta adalah doa yang mengumpulkan semua intensi, termasuk juga intensi yang didoakan dalam hati umat, lalu disatukan oleh imam dengan membacakan doa gereja. Doa kolekta adalah doa yang mengumpulkan semua intensi seluruh umat, baik yang disampaikan di dalam hati maupun yang ditulis pada amplop. Waktunya adalah sebelum membawakan doa kolekta, imam harus menyediakan saat hening agar umat dapat menyebutkan doa atau intensi pribadi mereka itu di dalam hatinya. Setelah doa itu disebutkan, maka imam lalu membawakan doa itu dengan mantap. Jadi, setelah ajakan marilah kita berdoa, imam jangan terburu-buru membawakan doa kolekta, tetapi harus ada jeda untuk saat hening. Saudara-saudari, poin ini secara sederhana mau dikatakan begini, bahwa intensi kita yang kita doakan di dalam hati itu, kita doakan pada saat imam mengajak seluruh umat, marilah kita berdoa atau marilah berdoa. Pada saat itu, imam akan memberikan jeda waktu beberapa saat kepada kita. Untuk apa? Supaya pada saat itu seluruh umat beriman yang hadir di dalam perayaan itu, masing-masing kita mendoakan intensi kita secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Kemudian imam menyatukannya dengan membacakan doa yang disiapkan oleh gereja, atau istilah lainnya adalah doa gereja. Saudara-saudari terkasih, apa perbedaan antara doa kolekta dan saat kolekte? Ini juga perlu kita ketahui dengan baik. Baik doa kolekta maupun saat kolekte sama-sama mengumpulkan. Yang membedakan adalah doa kolekta untuk mengumpulkan intensi umat dan juga intensi yang disiapkan oleh gereja barangkali. Sementara kolekte adalah saat untuk mengumpulkan derma atau kolekte yang melambangkan partisipasi umat dalam kurban dan menyatakan tanggung jawab umat terhadap keperluan ibadat dan keperluan sosial lainnya. Saudara-saudari terkasih, persoalan sekarang adalah kita bertanya, bagaimana dengan umat yang datang terlambat? Misalnya setelah doa pembuka. Di atas sudah dijabarkan tentang pentingnya atau begitu luar biasa peran dari doa kolekta. Maka sekarang kita bertanya, bagaimana dengan umat yang datang terlambat? Doa kolekta di dalamnya imam menyatukan intensi-intensi umat dengan membacakan doa yang disiapkan oleh gereja. Jadi ini kita bertanya kepada diri kita dan juga mungkin umat atau orang-orang yang suka terlambat di dalam perayaan tersebut. Bagaimana dengan umat yang terlambat itu? Maka ada dua jawaban di sini saudara-saudari. Pertama, umat yang terlambat berarti
tidak penuh mengikuti perayaan Ekaristi. Karena Ekaristi itu sendiri terdiri atas atau terdiri dari 4 buah ritus, yaitu ritus pembuka, yang kedua ritus sabda, yang ketiga ritus Ekaristi, dan yang keempat ritus penutup. Seseorang dikatakan mengikuti perayaan Ekaristi secara utuh, berarti orang tersebut mengikutinya mulai dari ritus pembuka sampai dengan ritus penutup. Yang kedua, dengan datang terlambat, maka intensi dari umat tersebut tidak ikut didoakan dalam perayaan itu oleh imam pemimpin liturgi. Ini persoalannya saudara-saudari, maka mari kita menyikapi ini dengan hadir lebih awal dalam perayaan Ekaristi, sehingga intensi kita dapat dipadukan atau disatukan dalam doa kolekta yang dibacakan oleh imam dalam perayaan tersebut. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang apa yang dimaksudkan dengan doa kolekta dan apa pentingnya doa kolekta ini dalam perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.